人にはそもそも興味がない。 Halo gengs, apa kabarnya nih gengs? Yuk belajar bersama, bertemu kembali dengan channel Perahu Sejarah. Kali ini gengs Perahu Sejarah akan membahas tentang seorang pemimpin yang kejam dan kekejamannya ini membuat rakyat-rakyatnya sengsara gengs. Orang yang Perahu Sejarah maksud adalah Pol Pot gengs, seorang pemimpin dari Kamboja. Nah, seperti apa ceritanya gengs? Yuk langsung kita bahas. Let's go! Pol Pot adalah seorang politikus dan revolusioner Kamboja yang memerintah Kamboja sebagai Perdana Menteri Kamboja Demokratis antara 1976 hingga 1979. Lahir dengan nama Solot Sar, Pol Pot bertumbuh dewasa dengan ideologi Marxis-Leninis dan nasionalis Khmer. Marxis atau Marxisme sudah pernah kita bahas di video ini ya gengs. Dari mana si Pol Pot bisa dapat ajaran komunis ini? Jadi gengs, si Pol ini saat usianya 5 atau 6 tahun gitu, dia dikirim untuk tinggal bersama kakak laki-lakinya di Phnom Penh, di mana dia dididik dalam kurikulum Prancis. Seorang siswa yang biasa-biasa saja, ia gagal dalam ujian masuk sekolah menengah atas dan malah belajar pertukangan selama 1 tahun di sebuah sekolah teknik di Phnom Penh. Pada tahun 1949 dia pergi ke Paris, dengan beasiswa untuk belajar elektronika radio. Di sana ia terlibat dengan Partai Komunis Prancis. Inilah awal mulanya Pol Pot ini berideologi komunis, yang mana waktu remajanya di Prancis dia sudah berfaham ideologi ini. Di Prancis si Pol Pot ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk aktivitas revolusioner dibandingkan studinya. Beasiswanya dihentikan setelah dia gagal dalam ujian, dan dia dikembalikan ke Phnom Penh pada tahun 1953. Setelah itu dia bergabung dengan kelompok nasionalis muda sayap kiri Kamboja yang kemudian menjadi rekan pemimpinnya di Partai Komunis, Khmer Merah. Pol Pot mengajar di sekolah swasta di Phnom Penh dari tahun 1956 hingga 1963. Ini kayaknya si Pol Pot ngajar di sekolah bukan untuk buat anak muridnya pintar, tapi kayak pengen nyuci otak murid-muridnya gak sih gengs? Oke lanjut gengs. Jadi ketika dia meninggalkan ibu kota karena hubungan komunisnya dicurigai oleh polisi, pada tahun 1963 dia menggunakan nama samaran revolusionernya, yaitu Pol Pot. Nah, singkatnya, 12 tahun kemudian gengs, si Pol Pot ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Kamboja. Di bawah pemerintahannya inilah, Kamboja berubah menjadi negara komunis satu partai dan mengalami peristiwa genosida Kamboja. Tapi sebelum memerintah, awal mulanya adalah ketika Pol Pot ini menentang pemerintahan Norodom Sihanouk dan pemerintahan militer Jenderal Lon Nol. Dia memimpin pasukan gerilya Khmer Merah dalam penggulingan rezim Lon Nol pada tahun 1975. Singkat cerita Jenderal Lon Nol berhasil digulingkan, dan pada tahun berikutnya Pol Pot adalah Perdana Menteri pemerintahan baru Khmer Merah. Disinilah neraka itu dimulai. Dari tahun 1976 hingga 1979 diperkirakan korban kekejamannya Pol Pot mencapai 1 juta jiwa. Ada yang jadi korban kerja paksa. Ada yang kelaparan, sakit-sakitan. Ada yang disiksa atau dieksekusi saat menjalankan program reformasi sosial dan pertanian yang radikal. Jadi seberapa kaya orang di Kamboja waktu itu, kekayaannya mereka bukanlah hak mereka, tapi hak pemerintah. Jadi mau kalian dokter, ilmuwan, pengusaha atau kuli dan kerjaan kasar lainnya, kalian akan tetap setara, dan ada yang ujung-ujungnya dari orang kaya ini menjadi petani dan itu tidak bisa nolak mereka, kalau nolak, ya makin sengsara udah hidup mereka. Belum lagi jika mereka ketahuan atau dicurigai sebagai penentang rezim Khmer Merah waktu itu, waduh ini yang paling kasihan sih gengs. Mereka yang ketahuan atau dicurigai ini akan dibawa ke Kam Tuol Sleng, sekolah yang diubah menjadi penjara, tempat penyiksaan dan kam kematian. Diperkirakan setidaknya ada 15.000 pria, perempuan dan anak-anak yang dianggap sebagai musuh rezim Khmer Merah. Kebanyakan dari mereka dipaksa untuk mengakui kejahatan terhadap Khmer Merah yang dituduhkan dan kemudian mereka dibunuh di tempat, yang kerap disebut ladang pembunuhan. Jadi gengs, kalau ada orang di kala itu mantan-mantan pemerintahan sebelumnya, entah apa jabatannya, mau jabatannya tinggi atau cuma supir mungkin, kalau sampai ketahuan sama rezim Pol Pot, udah kelar udah. Jadi banyak orang-orang ini, mereka membuang, membakar, menanam berkas, foto dan hal-hal yang menyangkut tentang rezim sebelumnya, karena kalau ada satu bukti aja ditemukan sama pasukan Pol Pot, udahlah, pasti disiksa dan dihabisin sama mereka. Singkat cerita gengs, rezim Pol Pot ini akhirnya terguling juga oleh Vietnam yang menginvasi negaranya. Pol Pot mundur ke pangkalan Thailand untuk memimpin pasukan Khmer Merah melawan pemerintahan baru yang didukung Hanoi di Phnom Penh, yang menolak untuk mempertimbangkan negosiasi perdamaian selama ia tetap menjadi ketua partai. Meskipun ia tampak dicopot dari kepemimpinan militer dan politik Khmer Merah pada tahun 1985, dia tetap menjadi kekuatan pemandu dalam organisasi tersebut.
Pada tahun 1997, Khmer Merah mengalami kemunduran yang parah, barisan mereka penuh dengan desersi dan faksionalisme. Akhirnya pada bulan Juni di tahun itu Pol Pot digulingkan secara paksa dari kepemimpinan organisasi dan ditempatkan sebagai tahanan rumah oleh rekan-rekannya, dan pada bulan Juli ia dihukum karena makar. Pol Pot pun meninggal pada tahun 1998, penyebab kematiannya diduga karena gagal jantung, tetapi beredar klaim bahwa dia meninggal karena bunuh diri. Namun, otopsi tidak pernah dilakukan, dan penyebab kematiannya tidak pernah diverifikasi secara medis. Gila gengs, ada ya gengs orang yang sekejam itu, padahal itu negara kelahirannya sendiri, tapi kejamnya dia udah seperti menginvasi negara lain. Oke lah gengs, sekian dulu video pembahasan kita tentang Pol Pot ini. Kalau ada salah kata, atau salah data dan salah-salah yang lainnya, boleh dikoreksi di kolom komentar gengs. Kita tetap belajar bersama ya gengs. Terima kasih telah nonton video ini gengs, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya gengs. Jumpa lagi di video selanjutnya gengs. Bye. 3D なリアルな人にはそもそも